diajarin lah sama bokap kalau nanti lu udah besar gimana caranya lu punya mobil tua, lu modif sedemikian rupa tapi nggak norak. Gitu ya. Gue sedikit cerita. Ini mobil tuh sebenarnya dibilang mistis tuh emang ada. Itu kenapa si kakaknya di dalam mobil aja? Wajib. Posisinya dia itu selalu di belakang supir. Dulu ini mobil pernah dipakai syuting. Itu namanya Simanis Jembatan Ancol. Gua keluar, gua tutup kap mesin, di belakang. Ini gue merinding, sumpah. Gue merinding. Yang gue lihat itu none Belanda di belakang. Kita kenalan ya? Boleh. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Sorry nih kameranya agak ke samping, yang depan. Soalnya ini mepet banget ya guys ya. Jadi semoga masih enak ditonton. Gua Andika. Biasa sih teman-teman manggilnya Dika ya. Oke, dan ini mobil apa, tahun berapa bro? Kalau untuk yang gue pakai sekarang ini, gue lagi pakai Toyota Corolla kayak 30 tahun 75. Berarti ini sama si punya Kevin Dio? Kalau untuk punyanya Mas Kevin itu dia tipenya yang agak lebih tinggi ya, karena tahun 79. Kita mulai dulu video ini dengan apa aja yang diubah dari mobil ini, dari aslinya. Kalau untuk mobil ini sih, gue sedikit cerita dari awal ya. Boleh. Jadi pada tahun 2014 atau 2013 itu, mobil ini pernah datang ke rumah gue dengan kondisi standar ting-ting, full original. Velg ban semua? Semuanya. Terus bokap gue agak yang mikir kayak, wah gue jarang nih ngeliat kondisi mobil yang tahun 75 seperti ini. Sempet ada omongan dia, waktu itu kan bokap pernah pakai itu tahun 73, sebutannya Corvette, Corolla Betawi. Setelah dia pakai mobil itu, ketemu mobil ini, dia tuh kayak ada rasa ingin punya sama mobil ini. Gitu. Akhirnya cari-carilah. Dia tahun 75, 79. Waktu itu dapat tahun 79 warna merah bata. Itu full ori juga. Full ori juga. Lah ya, pokoknya. Bener-bener masih baru, kayak dari pabrik sampai cat, interior segala macam semuanya. Dari SD sampai SMP gue pakai mobil itu. Lo nyetir? SMP gue belajar nyetir, sebenarnya nggak belajar sih, lebih kayak gue diem pakai mobil itu. Tapi nggak apa-apa lah. Semua orang juga ngalamin. Gue diem pakai mobil itu. Bokap berangkat kantor, gue pulang sekolah, langsung lah gue keluarin, gue bilang sama mbak jangan bilang ayah ya kalau pakai ini mobil. Oh iya siap. Sama banget pas gue belajar. Lanjut. Setelah itu touring lah gue sama bokap dengan komunitas dia. Itu ke daerah ini. Iya betul. Komunitas Corolla itu ke daerah Sukabumi. Setelah pulang dari Sukabumi, gue pindah sama om gue. Bokap nyokap naik di mobil yang abu-abu itu. Yang 79 itu. Setelah itu mobil itu diberhentiin sama orang. Ditawar di tengah jalan. Waduh. Gue di situ ditelepon sama bokap kan. Mobil ada yang tawar nih. Oh, kenapa emang? Kan bukannya nggak dijual. Saat itu gue lagi sayang-sayang mas. Gue sayang banget sama mobil itu. Kok tiba-tiba ada niatan nih mau dijual? Iya. Gitu ya? Akhirnya gue ngambek di situ, gue nangis. Part-part yang ada di mobil itu gue copotin. Gue sekolah. Pulang sekolah mobil nggak ada. Licik. Gue nangis, gue ngamuk, gue nggak keluar kamar sama sekali. Gue nggak sekolah. Selama? Itu mungkin sekitar 3 harian ya. Itu di sekolah pun gue kalau udah pulang nih, gue nggak langsung pulang, gue pergi dulu ke warnet. Akhirnya jalan berapa tahun ketemu lagi sama mobil ini. Tiba-tiba yang punya mobil tapi ini bukan mobil 79 tadi kan? Bukan. Ini 75 kan? Iya betul. Ketemu mobil ini dan bokap bilang, mobil yang dulu warna hijau yang 75 ditawarin nih ayah katanya. Mau ambil atau enggak? Boleh deh kita lihat dulu ya, siapa tahu bisa cocok gitu kan dengan kondisi yang sama. Oke lah, datanglah ke sana mas, ke rumahnya. Tawar menawar. Yang punya ini pun pas ngelepas itu juga dengan berat hati, dia nangis juga. Sambil nangis dikit. Iya. Dia agak sedih juga. Akhirnya sudahlah, berjalan waktu itu sekitar 3 tahun gue pakai sama bokap dengan kondisi standar. Setelah itu bokap kayak agak mulai gatel nih. Karena bokap kan ada
namanya Rotasa Kotan ring Wih, 15 yang gue nice. pakai sekarang. Nice. Oke. Itu emang velg simpanan dia dari zaman dulu. Setelah itu ganti velg udah kan tadi. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang sama gua, mobil bawa deh ke tukang knalpot. Gua kira tuh bokap cuma mau ganti resonator atau mau ngelas-ngelas ada yang kropos. Ternyata pas gua gua anterin mobil ke sana, itu mobil ini udah dipersiapkan untuk ganti full header system. Nice. Nah, tapi kenapa kondisi mobil gue masih tinggi? Gitu. Akhirnya gue bilang sama bokap, ya ini knalpot kapan selesai? Mungkin 3 harian lagi deh. Oh ya udah nggak apa-apa. Mobil kira-kira mau diceperin nggak sih? Nanti dulu ya, soalnya kita nih mau ke Sukabumi, mau jalan sama keluarga, keluarga besar. Gue nongkrong dong sama teman-teman, ya kan. Aduh, mobil gue jelek banget gitu dengan kondisi. Cungkring. Betul, tinggi. Akhirnya gue telepon lah langganan gue, Om, bengkel buka kira-kira bisa masuk mobil nggak? Nanti ya jam 3 deh katanya. Seinget gue tuh gue pulang cuma bawain pizza untuk nentangin bokap. Pizza Hut sama Paparon? Kayaknya sih Pizza Hut sama minum-minuman yang ini aja sih ya. Gula. Biar tenang. Tapi sempat emang marah sih. Marah beneran ya? Bener marah. Tapi bokap gue tuh tipikal orang yang marahnya itu nggak sampai emosinya sampai keluar banget. Dia tuh yang marah diem. Oh, serem tuh. Iya. Setelah itu gue ganti profil ban gue agak lebih kecil karena sebelumnya itu gue pakai 195 50 rata. Yang depan mentok, belakang juga mentok kan. Akhirnya depan gue pakein 175 per 65 kalau nggak salah gue lupa. Terus yang belakang gue turunin jadi 195 45 saat itu. Pas lah. Iya. Orang-orang bilang donat lah. Bulat lah ya. Betul. Setelah itu udah mobil gue pakai aman segala macam semuanya pede dong gue. Udah deh, gue pulang ke rumah. Oh sebelum pulang, gue jadi kemana? Gue sebelum pulang kayak kemana lagi nih? Itu gue sebelum pulang, gue ke salon dulu. Salon mobil. Ya, gue ke salon, gue poles di mobil dulu. After dari situ gue di kamar, ya bokap manggil gue, makan nih keluar gitu. Oke, gue keluar, gue bilang akhirnya, ya maaf ya kemarin mobil aku ceperin gini. Seru banget ini storytellingnya, gue suka banget nih. Modif tapi ada storytellingnya, lanjut. Maaf ya kemarin mobil nggak apa-apa. Sebenarnya kemarin kamu salah di profil ban. Ternyata bokap gue tuh ACC dengan si ceper itu. Anjir gue. Jadi dia bete karena profil ban tuh nggak oke. Iya, diajarin lah sama bokap kalau nanti lu udah besar, gimana caranya lu punya mobil tua, lu modif sedemikian rupa tapi nggak norak. Setelah itu gue pakai, bokap juga udah sering pakai ke kantor, keluar kota. Mungkin saat itu ada rasa bosan kali ya bokap ya, dan gue juga udah ada rasa bosan. Belilah Corolla SS Salon. Jadi ini mobil udah agak-agak mulai di garasi terus lah. Ya, gue sedikit cerita. Ini mobil tuh sebenarnya dibilang mistis tuh emang ada. Wow, ada yang gini-gini ya nih, gue suka nih. Lanjut. Gue sedikit cerita tentang itu dulu ya. Boleh. Saat waktu gue kontes di Alam Sutra, pakai mobil ini, itu gue yang bawa sama bokap. Berdua dong. Gue berdua sama bokap. Bokap masuk ke dalam untuk registrasi. Gue tunggu di luar. Gue parkir di bawah pohon yang sangat amat besar itu di Mall Alam Sutra. Serem lah pokoknya. Iya. Emang gue juga tadi nggak mau parkir di situ. Gue mau yang ngambil agak terang karena gue mau foto-foto juga kan. Cuma karena panitia bilang, Mas taruh sini dulu aja, nanti kita masuk bareng-bareng. Oke, gue kurang ajar banget teman. Setelah itu ada bapak-bapak yang nyamperin gue, Mas ini mobilnya. Iya. Itu kenapa si kakaknya di dalam mobil aja? Wah, gue langsung yang dengan bilang, kakak siapa ya Pak? Saya anak pertama. Saya bilang, oh itu di dalam mobil tadi saya lihat ada kakak-kakak cewek di belakang. Agak tarik napas ya bos. Berarti sekarang di samping Sanci nih. Iya, betul. Posisinya dia itu selalu di belakang supir. Oh nice. Jadi perlu diperjelas ya Pak. Dia posisi selalu di belakang. Lagi lihat gue lihat lu nih. Dulu ini mobil pernah
dipakai syuting. Oke. Itu namanya Si Manis Jembatan Ancol. Ya pokoknya setelah Cewek juga lagi. betul, setelah kejadian syuting itu Heeh. banyaklah cerita-cerita, katanya ada yang ngeliat, ada yang ngerasain, ada yang itu. Dan gua pun ngerasain sendiri. Itu gue lupa nama jalannya apa di daerah Tangerang itu. Emang itu kanan kiri pohon lebat-lebat gitu. Awal mula nih mobil anehnya itu lampu gue mati total. Lampu depan. Lampu depan Oke. mati total. Setelah itu gue berhenti dong, karena emang posisi gelap banget kan. Oke. Waktu itu ini kaca gue itu sekitar 40%. Gue matiin mobil, gue hidupin lagi lampu, gue main-mainin, hidup. Oke. Ya kan? Gua keluar, gue tutup kap mesin, di belakang. Gue langsung Mata kepala lo sendiri yang lihat itu. iya, tapi posisinya itu dia rapih. Gue udah ngebayangin gambar di kameranya, coy. Tutup, dia di sini. Betul. Oh, Ya, lu bisa ngebayangin lah. Gue lagi nutup kap mesin kan. Oke. Jebrek. Posisi gelap. Ya kan? Boleh gak sih gue nanya ini ekspresi detailnya gimana? Ini agak serem tapi gue penasaran. Ini gue merinding, sumpah. Gue merinding. Gue merinding. Jadi saat itu ekspresi awal yang gue lihat Oke. itu seluruh badan gue gemeter. Ini gue punya narsum. Gue julukin dia Solna Setan. Iya. Iya. Ini lebih serem. Oke, lanjut. Gue bener-bener ngelihat dengan mata kepala gue, itu gue gemeter sampai dalam hati gue, ya Allah gue punya dosa nih kayak menyokap gue nggak sholat Jumat, nggak sholat maghrib, gue bilang gitu. Oke. Akhirnya gue diem di depan mobil, tapi itu Ya, kelihatan. Jadi itu bentuknya itu Enggak, lu kayak sama dia lihat kelihatan. dia itu agak nunduk. Oke. Agak nunduk. Kalau lihat kelihatan gue pengen kasih musik sarangnya yuk. Dia agak nunduk sedikit mukanya, tapi gue tetap dengan badan gue yang kaku, gue nggak bisa gerak sama sekali. Waduh, iya sih, shock berat lah tiba-tiba Betul. banget tuh. Jadi yang gue lihat itu none Belanda di belakang. Oke. After dari situ, gue Gak pulang malam lagi. cuma ceritalah sama bokap. Oke. Ya mobil kemarin gini-gini. Bokap gue cuma bilang, ya udah biasa, di mobil itu juga ada, itu juga ada, itu juga ada. Yuk, santai tuh. Ini karena serius gue ngebangun How to Treat. Gue pengen dengerin kayak gitu-gitu, bro. Maksud gue modifan ya udahlah, ada reviewer lain yang ngomong modifan. Cerita di balik mobilnya tuh lebih seru menurut gue. Benar. Oke, berarti modifannya itu aja. Iya, untuk modif sih gue gak terlalu banyak ya, karena ya mungkin kalau gue banyak-banyak gue bisa diomelin sama bokap. Karena gimana caranya bokap tetap mau mempertahankan originalitas mobil ini. Oke, nice. Gitu. Termasuk warnanya pun memang ada di STNK warna ini. Betul. Tadi gue pikir tuh lu wrapping atau apa. Enggak, gitu. sebelumnya emang warnanya sama kayak gini, karena warnanya udah pada pudar dan udah ada yang habis, akhirnya gue cat ulang untuk disegerin kembali lah mobil ini. Karena untuk beberapa saat ke depan kayaknya mobil ini bakal jadi harian gue. Oh iya, gue sedikit cerita juga. Wih, boleh. Jadi waktu itu mobil ini ada yang tawar. Nah, yang soal tadi ya, cerita tadi. Betul, yang Avanza. Jadi gue lagi mau datang. Itu posisi mobil gue abis pulang kontes dari Alam Sutra itu, yang kondisi ceper mungkin, fender tulips. Itu gue 7 menit. gue paksain ke ke Kuningan, acara Getin Law. Itu gue di TB Simatupang. Gue diberhentiin sama koko-koko naik Avanza. Gue kira gue nabrak. Velos ya? Ya betul. Kenapa kok? Gue bilang, oh nggak apa-apa, saya mau suka sama mobilnya. Oh yaudah, saya mau ngisi bensin nih, nanti kita ketemuan di pom bensin aja. Gue bilang gitu, karena bensin habis kan. Ini gurus gak sih? Potong dikit dong. Kalau untuk ini mobil sebenarnya irit ya. Satu banding? Kira-kiranya? 1/14. Oke. Kalau misalnya gue pakai AC dan gue ngebut itu mungkin bisa 1/10, 1/8 lah. Oke. Itu. Setelah gue isi bensin, dia suka lah sama mobil gue ini. Ditawar dong. Iya dong. Mas, mobil mau dijual nggak? Oh enggak kok, ini kesayangan saya sama keluarga, gue bilang gitu. Kalau koko mau tahu tentang detail ini mobil, ikut saya aja yuk, kita ke Kuningan. Oke. Itu.
Ikut Beneran Dia ikut ngikutin dia? gua Kuningan. Gua parkir lah sama om gua ya kan, parkir mobil gua. Dia parkir di depan. Berarti itu pas acara Get In tuh? Iya, itu Oke, 2000 lanjut. berapa gua lupa pokoknya di Kuningan itu. Heeh. After dari situ si cicinya itu ngecek mobil gua keseluruhan sampai dihidupin, sampai nyalain AC, sampai tutup. Itu cicinya yang bilang, "Mas, kalau dijual kira-kira berapa ya?" katanya. Saya nggak jual sih, ini bener-bener mobil kesayangan saya gitu, karena historical ini mobil ya lumayan banyak, gue bilang gitu. Oh, kalau misalnya saya tuker sama Avanza saya mau nggak? Wah, gue sempet kayak yang saat itu lumayan nih. posisi ini mobil kan penawaran juga nggak banyak yang terlalu tinggi kan, ditukerlah sama Avanza. Buat kalau misalnya Koko nonton ya, ini masih ada nih kalau mobilan nih kalau misalnya mau lihat lagi. Jadi setelah itu si Koko itu tetap maksa gua. Untuk Mas coba lihat mobil saya dulu deh. Gitu. Mulus kok. Iya, dia bener omongannya kayak gitu. Mulus kok. Anjir. Gua ngomong, mulus kok mobil gue katanya. Dari baru gue beli ini bla 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 bla. Oh iya kok nggak apa-apa, cuma mohon maaf gua bilang itu mobil nggak saya jual. Emang ini benar-benar kesayangan saya sama bokap. Aduh, seru banget. Gitu. Yaudah saya minta nomor kontak Mas deh katanya. Dia follow lu di IG kan? Oh enggak. Enggak. Waktu itu dia cuma minta WA, cuma WA gue karena ganti HP dan ganti nomor, WA dia hilang juga. Boleh? 0 sampai 10 kasih nilai. Untuk mobil ini gue bisa ngasih 11. 11. Lebih Iya. dari sempurna menurut lu ya? Betul. Oke. Gue bisa ngasih nilai ini lebih dari apapun itu. Mobil impian lu masih ada gak? Untuk impian gue sebenarnya ada satu. Apa? Itu gue mau punya Corolla, tapi yang wagon atau yang coupe. Great Corolla Wagon. Enggak, Corolla ini KE35. Emang ada? Ada yang coupe, ada yang wagon. Nice, Gue nice. impian gue cuma itu aja. Setelah gue dapet itu mungkin kayaknya cukup sampai situ aja deh. Instagram gue itu bisa di Andika FCHR. Kalau untuk di TikTok itu gue ada di Dika Andi. Gitu. Sampai ketemu di Instagram atau TikToknya ya. Siap. Terima kasih banget untuk storytelling. Karena ya, ada historinya, ada storytellingnya ya. Betul. Dari awal sampai menit terakhir. Gue yakin ini video bakal dikit banget cutnya. Karena enak dengernya, seru. Siap. Dan thank you banget bro buat waktunya. Ya, sama-sama. Yang udah nonton How to Treat Your Car sampai hari ini. Terima kasih untuk like, comment, subscribe-nya. Dan kalau nggak suka silakan seperti biasa di dislike aja. Komen menurut kalian ini seru gak? Karena gue pengen bikin thumbnail yang bener-bener ada horornya, ada lucunya, ada cakepnya gitu ya. Ntar kita lihat seperti apa jadinya. Gitu aja teman-teman video How to Treat kali ini. Sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya. Thank you Mas buat waktunya. Siap, terima kasih banyak Mungkin Mas. nanti ada cerita-cerita selanjutnya, ada part 2-nya atau mobil lain yang ada di rumah. Boleh, Nanti kita lanjut ya. Iya. Sampai ketemu. Keterbatasan memori guys. Subscribe makanya buat ganti memori. Bye bye guys. See you. Itu gua pulang sekitar jam 2-an dari Kemayoran ke Ciputat. Itu gue di jalan gue udah bakar rokok, gue udah ngantuk banget lah, pokoknya ngaber-ngaber, ngantuk berat. Betul, gue beli minum apa yang manis-manis dingin. Itu gue di tol, nggak tahu kenapa, gue ditepok Mas, sebelah kanan. Demi apa? Sumpah demi Allah. Sebelah kanan? Ya. Tangan dari belakang? Gue ngerasa diginin. Dari situ gue yang langsung kaget dong. Posisi itu gue di sebelah. Jadi pas gue sadar, ternyata itu gue udah ada di jalur 3. Dan itu kanan gue itu udah pembatas-pembatas gitu. Dan kalau mungkin gue nggak itu, gue udah bisa nabrak di si pembatas itu, mungkin gue udah nggak tahu deh. Aduh, baik banget, baik banget. Dan gue sadar itu posisi gue lagi lari emang lumayan kenceng, 120 lebih. Waduh. Wih, waduhnya sama. Bareng nih. Emang boleh begitu? Gue merinding terus deh. Tapi memang kalau diceritain kadang-kadang kan ikut denger. Ya, gue juga berterima kasih banget untuk yang jagain mobil ini. Karena mungkin gue udah ngerawat mobil ini dengan baik. Gue udah mempercantik mobil ini seperti ya. Bentar Mas, sama-sama katanya.